Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iwani Jendra, NRP 140419024 dari Prodi Bisnis Inggris Politeknik Ubaya. Di video ini saya akan sharing pengalaman tentang kegiatan sosial dalam kondisi bencana alam dan penyakit endemik yang terjadi baru-baru ini saat ini. Seperti yang kita tahu, di dunia, bahkan di Indonesia, bahkan di dunia, telah terjadi pandemik besar-besaran, yaitu pandemik virus COVID-19 yang telah menyebar di berbagai daerah di Indonesia sendiri. Dengan jumlah kasus yang sudah mencapai lebih dari 3.500 kasus di Indonesia, tentu hal ini merupakan suatu hal yang meresahkan dan mengkhawatirkan masyarakat. Masyarakat tentu sekarang dituntut untuk menjadi lebih waspada akan hal-hal yang bisa membuat virus ini akan semakin menyebar di kemudian hari. Pemerintah juga sudah membuat aturan-aturan dan himbauan-himbauan agar rantai penyebaran COVID-19 ini terputus. Meskipun pemerintah sudah memberikan aturan-aturan dan himbauan-himbauan, tetap saja masih banyak masyarakat yang belum bisa mematuhi aturan tersebut, dikarenakan berbagai alasan. Salah satunya karena banyaknya masyarakat yang masih bekerja sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Itu dikarenakan karena kebanyakan masyarakat di Indonesia memiliki penghasilan harian dan mendesak mereka untuk terus bekerja setiap hari untuk mencukupi kehidupannya mereka setiap hari. Tentu hal ini merupakan suatu hal yang tidak pasti kenapa? Karena pemerintah di sisi lain meminta masyarakat untuk mengikuti himbauan itu, mengikuti aturan-aturan yang ada, tetapi di sisi lain masyarakat juga belum bisa mengikuti aturannya karena masyarakat harus tetap bekerja di luar. Nah, gimana solusinya? Kita kembali kepada prinsip manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sejatinya adalah makhluk sosial yang hidupnya saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, di masa-masa yang sulit seperti ini, sudah seharusnya kita sebagai manusia saling membantu satu sama lain. Kita bisa melakukan berbagai cara untuk membantu memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini, mulai dari hal yang sederhana sampai hal yang bisa dikatakan rumit untuk dilakukan. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah physical dan social distancing. Ya, kedua hal tersebut merupakan hal sederhana yang bisa kita lakukan dari kita sendiri sebagai individual. Dengan kita melakukan social distancing, kita hanya cukup perlu di rumah saja, tidak usah kemana-mana. Dan kalau misalnya nanti ada kegiatan yang mendesak untuk kita harus keluar, kita bisa menerapkan physical distancing, yaitu memberi jarak minimal 1 meter saat kita beraktivitas di luar dan bersama orang-orang banyak. Kedua hal tersebut sebenarnya saya lakukan selama masa pandemik ini. Saya berusaha untuk tetap di rumah sebisa mungkin, dan kalaupun misalnya saya ada kegiatan di luar rumah, aktivitas di luar rumah, saya sebisa mungkin menerapkan physical distancing, memberi jarak 1 meter dengan orang lain. Tidak lupa juga memakai masker kemanapun dan dimanapun. Dan yang paling penting selalu mencuci tangan dimanapun dan kapanpun juga. Nah, hal-hal tersebut yang bisa saya lakukan untuk membantu memutus rantai penyebaran COVID-19 ini dan meringankan beban orang-orang di luar sana, khususnya para tenaga medis yang sedang berjuang untuk mengatasi masalah ini. Selanjutnya ada beberapa kegiatan lain sebenarnya yang kita bisa lakukan untuk membantu sesama di saat kondisi sulit seperti ini. Di antaranya adalah, pertama, kita bisa memberikan bantuan makanan. Kedua, kita bisa memberikan bantuan masker. Ketiga, kita bisa menyediakan tempat untuk cuci tangan untuk orang-orang banyak. Keempat, kita bisa berdonor darah. Kelima, hal kelima adalah kita bisa membantu petugas kesehatan dengan memberikan alat pelindung diri atau APD medis kepada para tenaga medis. Tentunya
kegiatan-kegiatan tersebut tidak semata-mata mudah untuk dilakukan semua orang. Mengingat ada berbagai kendala yang mungkin bisa terjadi. Misalnya, dalam pemberian bantuan makanan misalnya. Ketika kita memberikan bantuan makanan, mungkin bisa jadi orang-orang banyak yang berebut karena mereka juga sama-sama butuh makanan. Dan mereka butuh makan untuk sehari-hari kan. Nah, dan juga masalah berikutnya dalam pemberian bantuan makanan tuh kita juga nggak tahu apakah orang yang kita beri atau orang lain yang kita datangi itu sudah terinfeksi atau belum. Nah, namun di luar hal itu, lain dari itu, kendala seperti itu sebenarnya bisa diatasi dengan tetap menerapkan physical distancing, yaitu memberi jarak 1 meter dengan orang lain. Dan memberikan fasilitas cuci tangan dan sabunnya pasti untuk setiap orang yang terkait. Jadi orang terkait di sini tuh bisa termasuk yang memberikan bantuan dan yang menerima bantuan dan orang-orang di sekitarnya juga. Kedua, berikutnya ada kendala lain saat kita berusaha membantu sesama, yaitu saat kita sudah menyediakan tempat cuci tangan. Nah, di Surabaya sendiri itu sudah banyak tempat cuci tangan yang disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya dan oleh masyarakat sendiri, warganya sendiri secara sukarela. Namun yang menjadi masalah adalah ada banyak ya, termasuk banyak juga sabun cuci tangan dan bahkan beberapa fasilitas cuci tangan yang ada di Surabaya sudah mulai rusak. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu masih kurang sadar akan kejujuran dan kepedulian akan lingkungan sekitarnya, karena mereka masih bisa-bisanya sempat kepikiran untuk ngambil sabun cuci tangannya itu dan merusak fasilitas cuci tangan yang sudah ada di Surabaya. Berikutnya, terdapat kendala saat beberapa elemen masyarakat mencoba memberikan bantuan APD medis. Nah, kan di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada beberapa penjahit. Contohnya, ada beberapa penjahit terkenal Indonesia yang sudah mencoba memproduksi APD. Namun, masalah yang ditemui adalah di Indonesia masih banyak masyarakat yang memakai APD meskipun mereka nggak membutuhkan sebenarnya. Padahal tenaga medis sendiri masih banyak yang kurang, bahkan mereka nggak punya APD itu sendiri. Bahkan masih banyak yang pakai jas hujan, masih banyak yang pakai kantong plastik. Sedangkan orang-orang biasa yang bukan tenaga medis bisa memakai APD. Nah, di sini tuh lagi-lagi masalah kesadaran manusia, kesadaran masyarakat Indonesia akan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya dan orang lain patut dipertanyakan. Nah, tadi itu merupakan berbagai macam cara yang kita bisa lakukan untuk mengatasi masalah pandemi ini dan membantu memutus rantai COVID-19 di Indonesia khususnya dan di luar negara. Dan saya harap semoga masyarakat bisa mematuhi aturan yang sudah diberikan, ikuti aturan yang ada dan selalu cuci tangan dimanapun. Dan pokoknya ikuti apa yang dihimbau dan apa aturannya dari pemerintah. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.